Tas. Ayat ini untuk pekerja keras. Kalau pemalas masuk neraka wajar? Wajar tidak? Wajar. Normal. Orang malas, ya kan? Sengsara ya Pak? Wajar. Akan tetapi ini bukan tipe orang yang pemalas. Amilatun nasibah. Bahkan luar biasa usahanya. Jadi payahnya berpeluh-peluh dikatakan seperti itu. Tetapi ujungnya dia masuk neraka. Ya. Ini rugi yang serugi-ruginya. Mending malas masuk neraka. Daripada bekerja keras masuk neraka. Ya dua-duanya bukan pilihan yang bagus. Akan tetapi kalau dilihat dari sisi prosesnya, satu nggak berproses karena malas. Ya, sudah selayaknya, wajar kalau dia masuk neraka. Tapi ini pekerja keras, aktif, hari-hari diisi dengan pekerjaan, dengan aktivitas yang nyata. Tetapi endingnya menyakitkan, masuk neraka. Ya. Jadi ini kelompok yang sangat rugi ya, yang sangat rugi. Berarti pertanyaannya ada apa dengan mereka? Jangan-jangan nanti kita masuk ke dalam golongan mereka seperti ini, bahaya. Ya. Nah, berarti ada yang salah tentang amal. Jadi kemungkinan golongan mereka diisi oleh orang-orang yang seumur hidupnya sibuk dengan urusan dunia. Ya makanya dapatnya dunia. Ketika di akhirat maka tidak dianggap, tidak ada nilainya pekerjaan mereka itu. Amal perbuatan mereka tidak ada pahalanya. Maka kemudian dicungkirkan mereka ke dalam api neraka. Ini golongan yang pertama, ya. Ahlun neraka dari sekumpulan orang-orang yang sibuk dengan dunia. Ya. Jadi bukan pemalas mereka. Ya. Oke. Golongan yang kedua. Golongan yang kedua adalah ahlul bid'ah berarti. Ya. Jadi amal ibadah mereka tidak ada manfaatnya, tidak ditulis sebagai amal perbuatan atau amal ibadah. Apa penyebabnya? Ya. Karena tidak sesuai dengan SOP dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Tidak ada perintahnya, tidak ada cuknisnya, petunjuk teknisnya dalam melaksanakan amal ibadah ini seperti apa. Ya seperti misalkan sholat zuhur dia 5 rakaat, kan lebih aktif dibandingkan dengan yang 4. Diterima nggak sholat zuhurnya? Ya tidak. Jadi golongan yang merugi yang kedua, dari orang yang aktivitas kerjanya lebih dibandingkan yang lain adalah ahlul bid'ah yang kedua. Masih ada lagi golongan yang ketiga. Ini yang mengkhawatirkan. Dia sudah bersusah payah untuk beribadah, sudah sesuai SOP, sudah sesuai dengan petunjuknya, tidak menyalahi syariat, kaifiyatnya sudah benar, tata caranya sudah benar, akan tetapi pahalanya rusak, digerogoti oleh hal-hal yang menghapuskan daripada amal ibadahnya di situ.
Ya, jadi golongan yang pertama ahlu dunia, memang aktivitasnya murni, dia sibuk dengan urusan dunia. Yang kedua ahlul bid'ah, dia beramal tetapi tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan SOP, tidak sesuai dengan petunjuk, tidak sesuai dengan tuntunan daripada Nabi, maka ditolak juga amalnya, hapus. Walaupun dia banyak amalnya tapi tidak ada nilainya. Dan yang ketiga adalah golongan yang amalnya banyak, sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan syariat, sesuai dengan tuntunan, akan tetapi amalnya itu rusak. Berarti ada yang merusak amal, ya kan? Apa saja yang merusak amal itu? Insya Allah akan kita sedikit bahas ya di kesempatan petang hari ini. Ya. Dan ini mudah-mudahan nanti kita akan dijauhkan daripada hal-hal yang akan merusak amal, yang menggerogoti amal. Yang pertama, jadi perusak atau penghapus amal. Apa saja? Yang pertama, ini banyak sekali. Jadi kita harus ngecek diri kita nantinya. Insya Allah kita tidak masuk golongan yang pertama. Golongan yang kedua juga tidak. Harapan kita dengan belajar nantinya kita akan terhindar juga dari golongan yang ketiga ini. Golongan yang amal rusaknya, rusak amalnya disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, murtad. Nah, yang pertama murtad. Apa murtad? Ya, keluar daripada agama. Keluar dari agama, maka semua amalnya terhapus, di-delete langsung. Ya. Yang kedua, syirik. Yang kedua, syiriknya. Apa syirik? Ya. Menduakan, mentigakan, boleh. Ya. Menghadirkan, menghadirkan zat lain, Ada Allah, ada yang lainnya. Bisa satu, bisa dua, dan seterusnya. Membuat tandingan untuk Allah. Itu namanya syirik. Gak hanya dua, bukan hanya menduakan, mentigakan, mengempatkan, melimakan. Itu juga syirik. Pokoknya selain Allah masih ada yang lainnya, Itu namanya syirik. Baik yang levelnya tinggi ataupun yang levelnya rendah. Baik syirik akbar maupun syirik asghar. Syirik yang besar biasanya aman, maksudnya orang sangat tahu itu, Tapi yang perlu diwaspadai adalah yang syirik kecil, syirik kecil. Salah satunya syirik kecil adalah riya. Salah satu bentuk daripada kesyirikan yang kecil adalah riya. Apa riya? Apa riya? Riya kok sombong? Belum. Tapi ada indikasi dia akan sombong. Riya itu ingin dilihat. Setelah dilihat ingin
Ingin dipuji. Ya, dilihat dulu. Kalau nggak terlihat nggak akan dipuji. Ya. Sebagaimana bahasa Arabnya ya kan, ro'a ya kan. Ya. Iya. Jadi riya ya, adalah keinginan ya. Amalnya itu untuk dilihat. Kalau dilihat Allah nggak masalah, ya. Tapi ingin dilihat yang lain, ya. Ya makanya dikatakan dia adalah syirik kecil. Tadi syirik adalah menyekutukan, ya, menghadirkan yang lain selain daripada Allah. Jadi riya ya, ingin menghadirkan yang lain selain Allah. Misalkan apa? Ya, bapaknya, misalkan. Ingin dilihat bapaknya. Dia sholat ingin dilihat bapaknya. Itu riya. Ingin dipuji temannya, ingin dilirik sama orang di seberangan. Riya. Itu jelas Ustaz. Itu jelas. Ada. Kalau orang yang berilmu insya Allah akan terbebas dari itu ya. Kan tetapi buat sebagian orang yang istilahnya ilmunya masih tanggung ya, dia akan mendapatkan ya, masih ada celah-celah untuk terhapus nilainya melalui ria-ria yang lain ya. Tadi bahwa ria adalah syirik kecil, dan ria ini ada dua macam ya. Ya. Ada ria yang terang-terangan, dohir ya. Ada ria yang terselubung. Nah, ria yang terselubung. Ya. Ini yang sangat berbahaya. Nah. Ini kebanyakan, bahwa ahli ilmu pun juga masih bisa terkena yang namanya ria terselubung itu. Ya. Semakin tinggi seseorang, maka setan ya, pengujinya juga semakin profesional. Kalau masih tahapan awal ya, orang yang diuji tentang syirik, dia udah belajar lama, diuji tentang ria. Lebih lama lagi, nah, dia akan diuji dengan yang lebih halus lagi. Ya. Makanya ria yang sama, ria yang terselubung tadi. Dan ini yang perlu kita waspadai. Ada beberapa ria terselubung yang ingin saya sampaikan di sini. Ya. Karena ingat bahwasanya musuh kita ini 24 jam full mengintai dari segala arah. Dan mereka juga istilahnya apa? Berjenjang. Oh, bagian ecek-ecek ya sudah kasih setan yang ecek-ecek. Kalau ini komandannya, maka setannya juga setan yang komandan yang suruh mengujinya. Demikian, seperti itu memang. Ya. Nah, baik. Ria terselubung yang pertama. Nah, ini banyak sekali ada di sekitar kita. Ya. Bisa berikan sebuah contoh. Seseorang ya, menceritakan keburukan orang lain. Misalkan, ya sini pelitnya luar biasa, nggak pernah sedekah dia, nggak pernah sholat malam dia. Ini menceritakan keburukan orang lain. Apa maksudnya itu? Ada maksud tersembunyi di situ. Lawan bicaranya diinginkan ya, bahwa sang pengucapnya tadi ya,
yang menyampaikan tadi tidak seperti itu. Dia mengatakan, ya, si Ali misalkan, ya, si Ali ini pelitnya luar biasa. Dia nggak pernah sedekah, tidak pernah sholat malam. Ya. Harapannya apa? Dia berharap bahwa orang yang mendengar kata-kata itu menilai dia bukan orang yang pelit, ya, bukan orang yang tidak pernah suka dengan sholat malam. Ya, dengan harapan tadi, ya. Jadi si penyebar keburukan tadi itu berharap orang-orang yang mendengar yang dia sampaikan menilai dia itu tidak pelit, rajin ibadah sholat malam. Nah, ini masuk ria. Emang dia nggak menunjukkan saya ini loh orang yang suka sholat malam. Saya ini loh orang yang suka sedekah, tapi dengan dia menyampaikan si ini pelit, si ini tidak pernah sholat malam, dia berharap ya mereka menilai dia adalah orang yang tidak pelitnya, berarti suka sedekah dan rajin sholat malam dan lain sebagainya. Jadi dia menceritakan keburukan orang lain dengan harapan keburukan itu tidak ada pada dia. Orang itu menilai bahwa dia kebalikan dari keburukan-keburukan yang dia sampaikan. Akhirnya orang menilai dia baik, begitu kan? Nah, ini masuk kategori riya terselubung. Ini bisa jatuh ke fitnah, bisa juga ghibah. Nah, ini dosanya sudah 3 berarti dia. Dosanya 3. Ya, ada kemungkinan dosa dia ghibah. Memang katakanlah dia memang tidak, ya, yang dibicarakan itu betul adanya. Tidak pernah sedekah, tidak pernah sholat malam misalkan. Ya, berarti dia jatuh ke dalam ghibah. Ya, kalau berkebalikan, ya, dia yang suka sedekah dibilang tidak sedekah, dia yang suka sholat malam dibilang tidak sholat malam, maka jatuhnya fitnah, jadi ghibah, fitnah, dan riyanya tadi harapan supaya orang menilai dia baik tadi. Nah, 3. Ya. Ini riya yang berbahaya. Banyak seperti itu, banyak sekali. Ya. Tanpa sadar biasanya kan kita menyampaikan seperti itu. Nah, jangan berkaulah sama si Ali itu. Si Ali ini pelit, si Ali ini, ya, saya kan, ya, hal yang kayak gitu ini seringkali menimpa kita. Makanya hati-hati. Ingat, riya tadi ini akan menghapus amalan. Oke, taib. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tidak kalah berbahayanya, ya, dan sering kita tidak menyadarinya. Kalau tadi menceritakan keburukan, sekarang menceritakan kebaikan diri. Nah, menceritakan kebaikan diri atau kenikmatan. Alhamdulillah, tadi malam Allah bangunkan saya, sehingga saya bisa qiyamul lail, sholat malam. Orang akan sama juga menilai dia orang yang soleh. Jadi ya ikhwan, tidak perlu disampaikan yang kayak gituan. Ya. Yang kedua, ya, sering nggak yang seperti itu? Alhamdulillah saya dapat rezeki banyak sehingga bisa naik haji, umrah, disampaikan. Tapi ini menceritakan, ya. Sekali lagi ini menceritakan, mengekspos. Jadi menginformasikan keluar. Kan pasti ada harapan di situ. Nah, nih harapan ini yang salah jadinya. Karena harapannya tidak hanya untuk Allah, itu yang menjadikan dia masuk kategori riya. Tapi ingat, ini riya yang terselubung. Ya. Riya yang terselubung.
riya yang samar ya, bagi kalangan umum. Tapi kalau dia berilmu, ya insya Allah tahu dia sensitif nanti. Oke, baik. Yang kedua, yang ketiga. Nah, ini yang perlu dikhawatirkan, karena ikhwas sekalian ya, ada di majelis ini. Ya. Yang ketiga adalah memuji gurunya setinggi langit. Ya. Memuji guru-gurunya ya, dengan pujian yang sangat tinggi. Saya ini muridnya Syekh Sulaimin, ya misalkan Syekh Utsaimin. Ya. Syekh Utsaimin ini, ya, saya yang paling hebat di antara saya yang kabir yang lain. Dan alhamdulillah saya pernah ngaji sama beliau tiga tahun. Nah, begitu. Ya. Sebenarnya dia tidak memuji Syekh Utsaimin, tapi dia ingin orang-orang di sekitar dia memuji dia. Wah, ini muridnya Syekh Utsaimin 3 tahun lagi, hebat ini pasti, kan begitu kan? Ya. Jadi sebenarnya ya dia ingin memuji dirinya sendiri, ya. Ingin orang lain itu memuji dirinya, bukan? Mungkin dia nggak ikhlas memuji itu. Dia punya harapan besar, orang-orang akan percaya kepada dirinya. Nah. Ya, apalagi antum nanti. Ya. Oh, Ustaz Wahid, iya kenal. Dia guru saya. 6 tahun saya belajar matematika sama beliau. Wah, ilmunya canggih. Ini. Wah, iya. Ya, boleh seperti itu. Orang, ketika dia berharap, oh, berarti saya itu kualitasnya tidak beda jauh dengan Ustaz Wahid kayak gitu. Ya, yang tadi saya pernah belajar sama saya besar ini. Nah, itu harapannya itu sudah jelas. Dia berharap bahwa dia dinilai paling tidak 11-12 lah, dekat dengan saya itu, karena dia belajar lama. Nah, ini yang harus diwaspadai. Nah, ini banyak sekali yang kayak gitu, bertebaran. Saya pernah mondok di sini, wah di sini. Saya gurunya hebat semuanya. Ya, itu. Ya, nah ini jebakan yang ketiga, ya, yang tidak disadari. Dan ini sangat mengkhawatirkan. Kalau kita kejebak di situ, hapus semua amalnya. Ya. Nah, ini juga, ya, yang selanjutnya, yang keempat, ya. Menyatakan kegembiraan akan suksesnya sebuah dakwah. Ini nih, kalau saya yang ngisi, banyak sekali yang nggak datang, misalkan ya, itu masuk kategori ya, riya yang terselubung. Orang menganggap sukses dakwahnya itu karena dia, karena kepandaiannya, karena kepintarannya. Harus hati-hati, Wak. Kayaknya seperti itu. Di Batam itu awal mulanya hanya ustadz ini, tapi setelah hadir kita dan segala macam, akhirnya dakwah sunnah begitu menyebar. Orang kan secara terbesit, oh ini berarti ini sukses dakwahnya, gara-gara dia sukses. Banyak yang ngaji dan lain sebagainya. Ini masuk kategori riya yang terselubung. Selanjutnya, karena begitu banyak, sehingga kita harus waspada dan hati-hati. Nah, ini juga termasuk riya yang terselubung. Ada yang menyampaikan bahwa orang-orang yang menyelisihinya itu biasanya kena musibah. Nah, itu kan benar ya,
nggak ikut kata-kata saya, akhirnya dia kecelakaan. Nah, misalkan seperti itu. Ini karena dia beda pendapat sama saya, Allah azab dia, dicungkir balikkan dia dengan motornya. Ini gara-gara si ini dia berselisih dengan ustadz ini, akhirnya dia sengsara. Perkataan yang seperti ini kontennya masuk dalam kategori riya yang terselubung. Itu kan, gara-gara dia berdebat sama misalkan Abdul Somad, sekarang dia menderita. Kemudian juga yang tidak kalah berbahayanya, menyampaikan kedekatan dengan syekh, dengan ustadz, dengan ulama-ulama yang besar. Kenal nggak? Kenal. Saya dekat sama beliau. Nah, saya Jihad kenal. Saya dekat hari-hari sama beliau saya. Kalau cukup dengan kenal, insya Allah kenal, selesai urusan. Tapi ditambah-tambahin ini, saya saking dekatnya dengan beliau, saya pun tahu kebiasaan beliau. Nah, sampai seperti itu. Dekat dengan saya ini, dekat dengan ustadz ini. Apa maksudnya itu? Berarti ya sama saja dengan gambaran bahwa dia tidak beda jauh kualitasnya dengan orang-orang soleh tadi. Secara tidak sadar, ia sudah menjerumuskan ke dalam riya yang terselubung. Oke, baik, dan lain sebagainya. Perlu lebih cermat, perlu kita analisa aktivitas-aktivitas yang mengkhawatirkan kita, bisa menjatuhkan ke dalam riya yang terselubung. Begitu banyak, dan ini tidak akan bisa dideteksi kecuali orang-orang yang ahli. Oleh karena semuanya senantiasa terus tolabul ilmi, dan tolabul ilminya ini adalah kita ngecek juga apakah aktivitas ibadah kita atau aktivitas selama ini kita ini masuk jebakan-jebakan setan ataukah tidak. Oke, lantas Ustaz, kalau seperti itu bagaimana? Menampakkan, mengkhawatirkan untuk jatuh ke dalam riya. Tidak menampakkan, nggak syiar. Mungkin ada yang pertanyaan yang seperti itu. Tentu saja yang namanya amalan ada yang disyariatkan untuk syiar, dan ada yang disunahkan tersembunyi. Jadi kalau mau aman, aktivitas kita ini, aktivitas amal ibadah kita ini disembunyikan. Tidak salah menampakkan, tapi lebih bagus itu disembunyikan. Amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang disembunyikan. Tapi tidak serta-merta semuanya disembunyikan. Ya. Ada beberapa hal, ada beberapa amalan yang memang disyariatkan untuk disiarkan, harus terang-terangan. Dan ada amal-amalan yang memang lebih bagusnya, asalnya disunahkan sembunyi. Apa saja itu? Nah, yang pertama, untuk amalan yang disyariatkan syiar, jelas azan. Azan nggak boleh disembunyikan. Azan harus diperdengarkan.
ya, harus diperdengarkan. Ya. Ya. Tapi jangan serta-merta karena dia harus disiarkan, kemudian dia nggak ikhlas, dia pamer, suaranya bagus sampai ininya dibuat. Ya. Hanya harus dijaga betul-betul. Amalan yang disyariatkan untuk syiar, ya, maka pelakunya harus belajar untuk ikhlas, benar-benar itu. Azan ya, azan. Sholat id, ya misalkan. Khutbah, ya itu memang harus dakwah, harus disiarkan. Ya. Sholat wajib, ya, disiarkan. Antum harus ke masjid. Waktunya sholat zuhur, asar, maghrib dan seterusnya. Ya. Karena ini ibadah yang disiarkan akan menunjukkan siarnya, maka sudah tunjukkan. Ya. Tapi jangan lupa, ketika ditunjukkan, antum harus menjaga betul-betul keikhlasannya. Ya. Terus apa Ustaz? Amalan-amalan yang disunahkan untuk tersembunyi, jelas. Misalkan sedekah. Ya, sedekah antum ngasih kawan nggak usah. Ya. Nggak usah ingin dilihat orang. Bahkan sampai Allah mencintai hal yang tersembunyi, bahkan dikatakan sedekahlah, ya, tangan kananmu, ya, sampai tangan kirinya pun tidak melihatnya. Bahasanya sampai seperti itu. Kan tidak mungkin, ya. Tangan itu ya dua-duanya, ya, terkoordinir gitu. Jadi kalau tangan kanan ngasih, ya tangan kiri pasti tahu, karena otaknya sama gitu kan. Ya. Tapi maksud daripada itu adalah, ya Allah lebih mencintai, ya, yang amalan yang tersembunyi tadi. Tapi ingat, yang memang layak untuk disembunyikan, memang disunahkan untuk tersembunyi tadi, ya. Sedekah. Zakat di mana? Zakat ini tersembunyi, ya, disunahkan untuk disembunyikan atau disiarkan? Ya, harus disiarkan karena zakat ini tidak semuanya, ya kan? Yang mampu, kalau disembunyikan gimana? Orang yang mampu tidak menunjukkan bahwa dia zakat, ya bahaya. Nanti akan muncul prasangka buruk. Orang kaya pelit kali dia nggak zakat, padahal dia zakat tapi tersembunyi. Nah, ini salahnya dia di situ. Zakat, ya, dinampakkan. Nih, maksud dinampakkan itu ya orang lain, orang tahu, bukan semuanya harus tahu, enggak. Kan ada petugasnya nih, ya, saya kasih. Atau dia kasih sendiri kepada tetangganya, misalkan tetangganya ini membutuhkan, dia kasih zakatnya dia, dikasihkan langsung. Kan nampak dia nih. Ya, mungkin ada pas dia jalan ada yang nampak, masalah. Karena zakat. Tapi kalau sedekah memang disunahkan untuk tidak dinampakkan, tersembunyi. Ya. Salat malam, ya, apa? Salat malam lebih disunahkan untuk disembunyikan. Ya. Ustaz, kalau di sini nggak bisa disembunyikan, ya sudah, ini lain lagi ceritanya, ya. Ya. Salat sunnah, nah, ini juga memang disunahkan untuk disembunyikan. Ya. Ya. Dan lain sebagainya. Ada banyak yang amalan itu memang harus disiarkan. Ada juga amalan yang aksanya, ya, lebih disukai untuk disembunyikan, ditutup-tutupi. Ya. Oke, baik. Ada beberapa sahabat, ya, ada beberapa kisah yang mengajarkan kita tentang menyembunyikan amalan. Ya. Salah satunya saya sampaikan. Ya. Salah satu yang paling terkenal adalah Ali bin Husain. Ya. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Berarti cucunya Ali. Anaknya Ali, Husain.
Husain punya anak lagi namanya Ali. Jadi Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nah, gitu ya. Ya. Oke. Jadi setiap malam itu memanggul gandum. Kemudian ditaruh di orang-orang miskin di depan pintunya, dipanggul. Jadi mungkin jam 1 malam atau jam 2 malam dia bergerak keluar dari rumah memanggul gandum ya, sampai ya, yang jelas tidak diketahui ya. Kok bisa diceritakan Ustaz? Nah, karena namanya manusia pasti meninggal. Nah, jadi setelah meninggal kan ditengok, kan dimandikan kan, pundaknya dipakai untuk manggul itu ya. Kapalan itu istilahnya mengeras ya, karena sering tertekan, namanya kapalan, dan berwarna hitam. Nah, di sini memandikan nampak di situ, tapi belum ketahuan ya. Ketahuannya ada setelah itu, hari-hari berikutnya kok tidak ada gandum di depan pintu orang-orang miskin lagi. Nah, begitu. Jadi siapa ini? Dah bisa disimpulkan. Karena setelah wafatnya Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, tidak ada lagi kiriman gandum di depan orang-orang miskin. Jadi siapa ini? Nah, cerita dari orang yang memandikan ini, saya kemarin waktu memandikan Ali nampak bahunya menghitam, kapalan. Di situ, subhanallah, tidak ada yang mengetahui amalan Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib tadi, kecuali setelah meninggal. Sempurna, amalnya sempurna, tidak ada satupun yang mengerti, tidak ada satupun yang pernah melihat dia memanggul gandum. Ya, apa manfaat orang yang seperti ini? Ya, sudah jelas, dia tidak butuh pujian, dia tidak butuh dilihat oleh manusia. Ikhlasnya sudah jelas, ya. Level keikhlasannya sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi, tidak diragukan lagi. Ada juga para ulama terdahulu ditanya, bagaimana dengan qiyamul lailmu? Dia marah ketika ditanya tentang hal yang itu. Ngapain tanya-tanya seperti itu bahasanya? Ya. Kalau saya menjawab, nanti kan jawabannya malah nanti mendatangkan ria. Jadilah saya selalu qiyamul lail misalkan. Kan itu jawabannya nih. Ya. Kalau orang yang berilmu ditanya, bagaimana dengan sholat malammu? Kalau dia jawab, malah akan mendatangkan ya dan lain sebagainya. Makanya kita mau jawab, dia marah. Ditanya seperti itu dia marah. Itu tinggalkan dia, melengos lah bahasa ininya, nggak peduli lagi. Ya. Ada juga orang yang malu ketika ada seorang panglima perang. Dia waktu malam setelah dipastikan semua pasukannya tidur, dia sebenarnya pura-pura tidur awalnya. Dia pura-pura tidur lebih awal pura-pura. Kemudian karena dia pura-pura, dia bisa melihat setelah para pasukannya sudah tertidur, tapi ada satu yang pura-pura juga. Nah, jadi ada dua orang yang pura-pura tidur. Satu komandan, satu ya, pasukannya. Sang komandan itu ya, dia tidak sadar bahwa tidak hanya dia yang pura-pura tidur tadi.
Ya setelah ia mengira bahwa semuanya sudah pada tidur, termasuk yang pura-pura tadi, dia bangun ke sholat malam. Sholat malam. Kemudian sampailah fajar. Fajar berarti kan udah habis waktu sholat yang lainnya. Dia membangunkan, ya salah satunya adalah yang pura-pura tadi. Jawab, yang pura-pura tadi ketika dibangunkan, saya sudah bangun dari tadi. Gitu. Habis itu udah dipengosin lagi gitu, nggak pernah diajak ngobrol terus. Si pasukan tadi yang pura-pura tertidur, dia takut. Kembali kan diketahui amalan dia, amal yang mau disembunyikan diketahui oleh bawahannya. Setelahnya itu udah nggak pernah diajak komunikasi dengan dia. Karena itu adalah sebenarnya adalah salah satu perusak. Ya, nah dia ingin benar-benar menjaga keikhlasannya. Ya. Amal yang disembunyikan itu supaya jangan sampai ada orang yang tahu. Ya. Tapi ingat ya, ada beberapa amalan yang memang lebih bagus ketika disembunyikan. Ya. Sebagaimana yang tadi. Tapi ada yang memang hal-hal yang harus dinampakkan, dituahirkan. Baik. Oke, sampai di sini dulu. Ya. Sedikit pembahasan, makanya panjang. Insya Allah, lain kali kita akan bahas lagi. Demikian saja. Ada wallahu ya'lam wa yanfa'una. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.